Shalom, selamat pagi Oma, Opa, apa kabar? Kiranya Oma Opa senantiasa selalu sehat, sukacita dan kasih Tuhan Yesus selalu hadir dalam kehidupan kita semua. Pada pagi hari yang indah ini, bersama kita akan memuji, memuliakan dan mengucap syukur kepada Tuhan dalam ibadah Komisi Usia Lanjut GKI Jati Asih dengan tema Berbuatlah Berdasar Imanmu. Oma, Opa, tentunya kita semua sudah rindu untuk ibadah secara langsung, namun belum dapat dilakukan. Tapi percayalah, dengan ibadah secara online ini, kita yang hadir adalah tetap dalam satu gereja. Kita mulai ibadah ini dengan memohon pertolongan Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, inilah kami para jemaat Tuhan, para Oma, Opa, GKI Jati Asih Bekasi. Kami seraya akan beribadah, mengucap syukur, memuji, dan memohon pertolongan Tuhan. Kami mohon, ya Allah, kiranya Roh Kudus dapat memampukan kami, dapat menolong kami, dan dapat menyertai kami di dalam kami beribadah pada pagi hari yang cerah ini, agar segala kekhawatiran yang muncul dalam diri kami dapat hilang, dan kami benar-benar dapat beribadah dengan baik. Inilah bakti dan puji kami kepadamu ya Tuhan, dan inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Putramu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Membimbing aku pada air tenang dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tenang hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai terang hening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tenang hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai terang hening. Di jalan mau kelam sekalipun, ku
Ku tidak takut pada seteru, sebab Gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai cerah hening. Oh Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai cerah hening. Kuasa damai cerah hening. Bacaan Mazmur pada ibadah hari ini diambil dari Mazmur 146 ayat 1 sampai dengan 10. Demikian. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan, Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Oma dan Opa yang diberkati dan dikasihi di dalam Yesus Kristus. Kita akan segera memasuki bagian pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, dan oleh karena itu mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan dalam Yesus Kristus, Bapa yang maha besar, maha kuasa, Tuhan yang maha pengasih dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada saat ini, oleh karena kasih dan karunia-Mu ya Tuhan, boleh mengumpulkan kami di dalam ibadah mingguan kami, Komisi Usia Lanjut GKI Jati Asih. Tuhan, kami akan mendengarkan sabda Tuhan pada saat ini. Kami ingin merenungkannya dalam hidup kami. Dan oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon Engkau mengurapi kami satu persatu, agar apa yang kami dengar, apa yang kami akan baca, kami renungkan, boleh menjadi remah dalam hidup kami untuk melakukan kehendak-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan dan layakkan kami pada saat ini, agar kami boleh berjumpa dengan Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan. Beri kami Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar hati kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu.
Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara, kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini, yaitu dari surat Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 17. Saya akan membacakan untuk kita semua. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 17. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ayat 15. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selama jalan kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan sabda Allah, merenungkannya siang dan malam, dan setia melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu, Bapak, dan saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, yang menjadi tema perenungan kita pada saat ini adalah berbuatlah berdasar imanmu. Berbuatlah berdasar imanmu. Yang menjadi nats yang kita baca tadi adalah dari surat Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 17. Bapak, Ibu, dan saudara, tema ini tentu sangat bernas, sangat bermakna dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Allah melalui Yesus Kristus, yaitu berbuatlah berdasar imanmu. Saya melihat ada dua kata kunci di dalam tema ini, Bapak Ibu, sebelum kita merenungkannya. Bahan yang kita baca tadi ada empat ayat. Kata yang pertama adalah berbuatlah. Berbuatlah. Berbuatlah artinya itu adalah sebuah tindakan, sebuah action, sebuah eksekusi. Dan itulah sesungguhnya yang kita lakukan setiap hari. Hari lepas hari, sepanjang kita masih hidup. Berbuatlah. Kata kunci yang kedua adalah imanmu. Imanmu. Kata imanmu ini menunjukkan sebuah makna bagaimana relasi kita, relasi diri kita dengan Allah yang kita yakini, dan dengan sesama yang ditempatkan oleh Tuhan di dalam hidup kita hari lepas hari. Itu kalau kita bicara tentang iman. Jadi Bapak Ibu, menjadi menarik tema ini ketika dikatakan sebagai berbuatlah berdasar imanmu. Berbuatlah, bertindaklah, berperilakulah, bekerjalah
berinteraksilah dengan orang lain berdasarkan iman. Sesungguhnya tema ini hendak mengatakan bahwa sangat mungkin banyak orang, pun mungkin kita di antara kita, berbuat setiap hari, bekerja setiap hari, tapi punya dasar yang lain. Mungkin bukan iman, tapi yang lain. Atau berdasarkan iman kita, tetapi iman terhadap yang lain. Lalu ini menjadi sebuah tema yang menurut saya mencerminkan bagaimana hidup ini kita kelola hari lepas hari. Bagaimana hidup ini kita atur ketika kita berhadapan dengan dunia ini. Pergumulan hidup, permasalahan hidup, dan segala macam tetebenge kehidupan kita. Saya hendak mengajukan satu pertanyaan kepada kita untuk coba kita mendapatkan pemahaman yang pas tentang tema ini yang tadi kita sebut sebagai berbuatlah berdasar imanmu. Pertanyaannya begini, Bapak, Ibu, Oma, Opa, dan saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Mana yang lebih penting? Iman atau perbuatan? Mana yang lebih penting? Iman atau perbuatan? Sebetulnya pertanyaan ini tidak terlalu rumit dan sangat sederhana. Tetapi barangkali kita jarang merenungkannya. Iman ya okelah, kita paham itu. Saya beriman kepada Allah melalui Yesus Kristus. Perbuatan ya iyalah saya melakukan aktivitas saya sehari-hari. Tapi pernah nggak kita bertanya secara khusus kepada diri kita, bahkan ketika kita bertindak, ketika kita mengambil keputusan dalam hidup ini, sebetulnya mana yang lebih penting? Iman atau perbuatan? Sesungguhnya pertanyaan inilah yang hendak dijawab oleh nats yang kita baca tadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yaitu Yakobus pasal 2, ayat 14 sampai 17. Saya coba ajak kita untuk merenungkannya. Ayat 14 tadi apa bunyinya? Ya. Ayat 14 itu mengatakan begini, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ini ayat yang sangat padat dan dibuat dalam dua pertanyaan kunci oleh si penulis Yakobus. Dia mulai dengan apakah gunanya? Apa gunanya orang mempunyai iman tetapi tidak ada perbuatan? Dia beriman tapi tidak berbuat. Adakah gunanya itu? Bahkan pertanyaan yang kedua, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Artinya, dia beriman tapi tidak punya perbuatan. Dia beriman tapi tidak melakukan sesuai dengan imannya. Apakah itu bisa menyelamatkan dia? Itulah ayat yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Dua pertanyaan sekaligus menuntun kita untuk menjawab tadi pertanyaan, mana yang lebih penting, iman atau perbuatan? Ayat ke-15 dan 16, itu dua ayat sekaligus, Bapak, Ibu. Dan itu pun satu kalimat panjang, tidak dipotong. Yaitu contoh yang coba diperhadapkan kepada kita oleh si penulis surat ini. Saya baca, ayat 15 mengatakan, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian, dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu
mungkin juga dari antara kita, saya atau Bapak Ibu, ya, berkata, selama jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya? Ayat 16, 15, dan 17 diperhadapkan kepada kita oleh si penulis. Bahwa sebetulnya dalam kehidupan kita ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Orang-orang yang membutuhkan sikap kita untuk bertindak. Orang yang berkekurangan, orang yang miskin, tidak punya makanan sehari-hari atau kekurangan makanan sehari-hari, bahkan tidak punya pakaian. Kita tahu dia tidak punya apa-apa, tapi kita bilang kepadanya, pergilah, kenakanlah pakaian panas, dan makanlah sekenyang-kenyangnya. Pada dua hal itu dia tidak punya, kalau punya berkekurangan. Itu yang diberi contoh oleh si penulis ini. Apa gunanya mengatakan itu? Betul, orang ini mungkin beriman, tapi tidak punya perbuatan. Itu yang dikatakan tadi di ayat 14. Apakah itu bisa menyelamatkan hidupnya? Dan ayat 17, Bapak Ibu, ini kesimpulannya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ini menjadi sangat luar biasa. Dalam surat Yakobus ini memang ditegaskan bahwa iman itu sebetulnya bisa mati. Iman itu sesungguhnya bisa hilang, Bapak Ibu. Kalau tidak dijaga, kalau tidak dipelihara, kalau tidak dikembangkan. Bagaimana iman itu bisa mati? Ketika iman itu tidak berwujud dalam perbuatan, maka iman itu sama aja mati. Kosong, tidak ada gunanya. Bahkan tidak bisa menyelamatkan hidup kita yang kita katakan beriman itu. Itulah sesungguhnya jiwa daripada surat Yakobus ini. Yang hanya terdiri dari 5 pasal, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Hanya 5 pasal. Bahkan surat Yakobus ini sering dianggap sebagai buku kecil. Ya, buku kecil yang kita bisa taruh di sangkut kita, yang isinya adalah nasihat, bimbingan kepada umat. Artinya orang yang percaya, yang beriman kepada Yesus Tuhan kita, agar hidup dan memperlakukan hidup bersama secara benar. Dan kita membaca bagian kunci di dalam surah Yakobus. Tentu pasal-pasal lain itu, Bapak Ibu, syarat dengan nasihat. Surah Yakobus berisi tentang nasihat-nasihat hidup orang beriman. Di dalam situ kita menemukan pesan-pesan daripada Yakobus mengatakan jangan putus asa menanggung semua beban. Jangan menyerah pada ujian iman. Usahakan lambat untuk bermarah. Jangan berpihak kepada orang kaya, menyisihkan orang miskin. Kasihanilah sesamamu. Percayalah kepada hikmat Allah. Lawanlah iblis. Jangan memegahkan diri. Bantu orang miskin. Dan seterusnya. Kata-kata itu kita akan menemukan dari pasal 1 sampai pasal 5 dalam surah Yakobus. Berisi nasihat tentang iman.
Jadi Bapak Ibu, yang kita baca tadi menegaskan bahwa iman tanpa perbuatan kosong. Iman tanpa perbuatan mati. Iman tanpa perbuatan sama saja tidak akan menyelamatkan hidup kita. Tentu saja lalu pertanyaannya tadi, mana yang lebih penting, iman atau perbuatan? Kalau kita baca perikop daripada pasal 2 ini, khususnya ayat 14, yang kita baca tadi 4 ayat, dan kalau diteruskan sampai ayat ke-26, tegas dikatakan di sana bahwa yang lebih penting adalah perbuatan. Itu tidak berarti iman tidak penting. Karena tadi pertanyaannya adalah mana yang lebih penting, iman atau perbuatan? Yang lebih penting adalah perbuatan. Karena dari perbuatanlah kita akan melihat iman seseorang. Dari tindakan, reaksi, respon seseorang terhadap sebuah persoalan, seseorang akan kelihatan imannya seperti apa, sikapnya seperti apa, keyakinannya kepada Allahnya seperti apa. Bapak Ibu nanti bisa dibaca ayat 18 sampai 24. Sangat menarik. Abraham misalnya, bapak orang beriman, dibenarkan oleh Allah karena perbuatannya ketika dia mempersembahkan korban anaknya Ishak. Allah mengatakan berkenan kepadanya karena dia rela mengorbankan. Itu artinya perbuatan. Hal yang sama juga kalau nanti dibaca di ayat berikutnya, Rehab, ya, itu juga dibenarkan oleh imannya karena dia menolong orang yang memantau ketika orang Israel menghadapi kota Yerikho dan mereka mengirim pengintai dan dikejar oleh orang-orang dari Yerikho lalu disembunyikan oleh si Rehab. Itu perbuatan yang dibenarkan oleh Allah. Ayat 24 nanti Bapak Ibu bisa lihat di sana, dikatakan di sana, manusia dibenarkan oleh perbuatan-perbuatannya. Dan bukan hanya iman. Iman tentu penting, tetapi lebih penting adalah perbuatan. Ayat 26 dikatakan di sana, tubuh tanpa roh mati. Iman tanpa perbuatan mati. Jadi Bapak Ibu menjadi clear, hubungan antara iman dan perbuatan menjadi tidak bisa dipisahkan. Tentu saja yang kita bisa lihat adalah perbuatannya. Bukan orang mengatakan saya beriman. Tapi kita lihat perbuatannya seperti apa. Yang banyak kita lihat dalam kehidupan keseharian kita adalah orang mengaku beragama. Orang mengaku punya keyakinan dan kepercayaan kepada agamanya. Tapi perilakunya jauh dari apa yang diajarkan di dalam keyakinan. Itu artinya iman tetapi perbuatan kosong. Mati. Kosong. Tidak menyelamatkan hidup. Jadi jelas Bapak Ibu bahwa iman tanpa perbuatan adalah tidak menyelamatkan hidup kita. Jelas kalau begitu bahwa iman mempunyai relasi yang sangat dekat, bahkan tidak bisa dipisahkan dengan perbuatan. Yang kedua Bapak Ibu yang coba kita ambil dari pelajaran ini adalah bagaimana kita memahami sebetulnya hakikat daripada iman itu dan perbuatan. Sesungguhnya Bapak Ibu, ketika kita bicara iman, sesungguhnya kita fahami itu dalam relasi kita dengan sesama. Seperti kita tahu bersama bahwa hanya mungkin saya memahami Allah saya ketika saya berinteraksi dengan orang lain. Ketika saya bersama dengan sesama saya. Ketika saya menolong orang lain. Sesungguhnya saya sedang melakukan iman saya kepada Tuhan. Segitiga kita Tuhan yang di atas, lalu kita yang di bawah.
kita bertemu antara sesama dengan sesama. Wujud daripada kehidupan beriman kita menampak di dalam interaksi kita dengan sesama. Ayat 15 dan 16 tadi dikasih contoh di dalam bacaan kita. Kalau ada orang yang berkekurangan, tidak punya baju, tetapi kita mengatakan kepada dia, makanlah sekenyang-kenyangnya, tetapi kita tidak memberikan apa-apa kepadanya. Itu sama aja tidak ada gunanya. Iman tetapi tidak ada perbuatan. Hubungan antara iman dan perbuatan mencerminkan bagaimana kita meyakini juru selamat kita, tetapi dalam hubungan kita dengan sesama. Artinya, saya hidup di dunia ini, di tengah-tengah sesama saya, artinya Tuhan menempatkan sesama saya, karena itu cerminan daripada iman saya kepada Tuhan. Kalau kita kompres, Bapak Ibu, maka iman itu lalu ada dua kemungkinan. Iman sejati dan iman semu. Iman sejati apa? Iman yang betul-betul diwujudkan dalam perbuatan. Tapi perbuatan yang baik, perbuatan yang penuh welas kasih, perbuatan yang membawa damai. Perbuatan yang membuat orang lain merasakan sukacita. Itu adalah iman yang sejati, yang mewujud dalam perbuatan. Lalu yang kedua adalah iman semu. Iman semu artinya ya kosong. Tidak ada wujudnya dalam perbuatan. Seperti yang diceritakan di ayat 15 dan 16. Hanya menasehatkan, tetapi tidak melakukan. Sesungguhnya Bapak Ibu, itulah inti daripada iman dan perbuatan itu. Tuhan menghendaki kita mempunyai iman sejati dan bukan iman yang semu. Karena iman yang semu sama aja dengan iman yang mati, iman yang kosong, iman yang tidak menyelamatkan kita. Bahkan kita akan mendapatkan tempat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bagaimana kita coba mengimplementasikan dalam hidup kita sehari-hari? Paling tidak ada 3 poin. Barangkali yang perlu kita pikirkan. Pertama, kecenderungan kita selama ini tidak hanya di agama Kristen, tapi juga di agama lain. Taat kepada ajarannya. Rajin ke gereja. Rajin beribadah. Rajin membaca Alkitab, rajin ikut dalam perkumpulan. Tapi itu tidak menjamin bahwa iman kita itu adalah hidup. Karena itu hanya menambah pengetahuan kita makna tentang hidup beriman. Tapi ketika kita tidak menambah dalam perbuatan, ketika kita berhadapan dengan sesama, Bapak Ibu, itu sama aja mati dan kosong. Tidak berarti kita tidak perlu ke gereja, berdoa, baca Alkitab, berdiskusi tentang firman Tuhan. Tidak, itu dibutuhkan. Tetapi harus dilanjutkan. Dibarengi dengan perbuatan yang menampak dalam sikap kita kepada sesama, bahkan tindakan kita untuk mensupport orang lain. Tentu itu menjadi pertanyaan yang harus kita gumuli, apa bentuk-bentuk daripada perbuatan Tuhan. Saya pikir tidak sulit. Karena ketika seseorang tidak punya makanan, seperti ayat 15. Atau ketika dia tidak punya baju, ya sudah, kita harus berpikir bagaimana saya membantu dia. Kalau kita punya kemampuan. Kalau kita tidak punya kemampuan material, kita bisa tunjukkan jalan. Ada banyak cara. Yang ketiga adalah perbuatan yang baik. Yang saya katakan tadi adalah iman sejati, adalah perbuatan yang baik adalah harus lahir dari sikap iman yang benar kepada Allah. Sehingga perbuatan baik itu bukan semata-mata lahiriah saja. Supaya dianggap kita suka membantu. Supaya kita terkenal. Tidak. Tapi karena itu mewujud dari pemahaman kita tentang hubungan kita dengan
Tuhan yang kita imani. Saya membantu orang lain karena itu adalah wujud dari iman saya, bukan untuk saya mendapatkan penghargaan, tepuk tangan, atau apresiasi lain. Tidak. Itu lahir dari sikap hidup saya sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus. Artinya perbuatan yang kita lakukan adalah digerakkan oleh iman. Dan itulah tadi yang saya katakan adalah iman sejati, bukan iman semu. Bukan kita mencari popularitas dalam melakukannya, tetapi betul-betul mewujudkan iman kita. Dan sesungguhnya itulah sebetulnya kenikmatan sukacita kita hidup orang beriman kepada Yesus. Bapak, Ibu, Oma, Opa, dan saudara yang kasih di dalam Yesus Kristus. Sesungguhnya ada banyak hal yang kita bisa kerjakan. Walaupun usia kita sudah termasuk dalam golongan lansia. Misalnya saja, kalau ada kesempatan kita bisa mengunjungi. Kalau era pandemi COVID-19 tidak bisa, kita saling bertelepon. Kita bisa mengirim pesan yang bisa memotivasi. Sekedar menyapa apa kabar. Tetap semangat dan seterusnya. Itu adalah konkret. Apalagi kita mendoakan, itu lebih konkret lagi. Orang yang sudah undur dari persekutuan, mari kita ajak mengingatkan. Kalau mau lebih konkret lagi, kalau kita punya kemampuan lebih, kita bisa menyisihkan, menabung, menyumbang kepada mereka yang membutuhkan. Dan saya pikir itulah yang kita lakukan dalam kehidupan koinonia, diakonia di gereja kita. Melalui fasilitas yang ada. Tapi yang mau dikatakan adalah tidak harus itu diajak orang lain. Ayo, kita coba melakukannya sedikit demi sedikit. Bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk merealisasikan iman saya kepada Tuhan. Dan sesungguhnya kita akan menemukan kedamaian, sukacita bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Oma, Opa yang dikasihi Tuhan. Berbuat baiklah berdasar iman. Sebab kalau berbuat baik tidak berdasarkan iman, itu akan menggunakan dasar rela dan itu salah. Berimanlah melalui berbuat baik. Sebab itu yang dikehendaki oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Hanya dengan cara itulah kita bisa diselamatkan. Berbuatlah berdasarkan iman. Berbuatlah yang diinspirasi oleh iman. Maka hidup iman kita tidak sia-sia. Berbuatlah berdasarkan iman kita. Maka iman kita tidak kosong. Berbuatlah berdasarkan imanmu, maka kita akan diselamatkan. Kiranya Tuhan kita, Yesus Kristus, menolong dan memberkati kita sekarang dan hari-hari ke depan. Amin. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar? Jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar. Jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh
Mari Ibu Bapak dan saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Oma dan Opa yang diberkati Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami yang akan saya pimpin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Kami kembali kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Karena ada atas kasih karunia-Mu Bapa, kami diperkenankan untuk mendengar sabda, merenungkan sabda, dan mencoba merefleksikannya dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, kami mohon hikmat daripada-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami agar kami mampu melakukan firman ini. Agar kami beriman kepada Tuhan melalui perbuatan-perbuatan yang kami. Agar perbuatan-perbuatan kami dalam segala hal itu berdasarkan iman kami kepada-Mu. Hanya itu yang menyelamatkan kami Tuhan. Karena iman tanpa perbuatan itu mati. Bahkan iman kami tanpa perbuatan itu tidak akan menyelamatkan kami. Kosong. Tuhan, urapi kami semua. Mampukan kami, terutama di usia kami yang sudah memasuki lanjut usia. Kirimkan Roh Kudus-Mu kepada kami satu persatu, supaya kami mampu berbuat seturut dengan iman kami. Bapa, saat ini kami membawa syafaat kami kepada-Mu. Tuhan, kami mendoakan komisi usia lanjut usia. Kami bersyukur karena begitu rutin melakukan ibadah walaupun melalui Zoom online setiap minggu. Tuhan berkati semua para anak-anak Tuhan, hamba-hamba-Mu yang terus-menerus mencari wajah-Mu. Berikan kepada mereka kekuatan dan semangat dan sukacita dalam menjalani melewati hari pada usia senja seperti ini. Biarkanlah sisa usia yang Tuhan titipkan kepada mereka, mereka berikan kepada untuk memberi yang terbaik dalam keluarga, dalam pelayanan gereja, dimanapun kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami mendoakan yang sakit Tuhan kiranya Kau sembuhkan. Yang sedang dirawat kiranya Tuhan berkati. Bahkan yang juga sudah sembuh kiranya Tuhan berikan semangat. Yang sedang ada persoalan di dalam keluarga dengan berbagai pergumulan, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Dan biar mereka tetap berpegang pada kaki salib Tuhan. Karena itu adalah yang menyelamatkan kami. Tuhan, program-program komisi usia lanjut kiranya Tuhan berkati. Berkati para pengurus yang terus-menerus mempersiapkan, mengolah agar persekutuan yang dilakukan secara rutin membawa berkat, membawa semangat untuk memuliakan Tuhan. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk para pengurus, juga majelis di gereja kami. Tuhan berkati. Terlebih di era pandemi COVID-19 yang masih belum reda Tuhan. Anugerahkan kepada kami kebijaksanaan agar kami mampu menghadapi kesulitan ini dan pada saatnya Tuhan memberi kami sukacita semua. Bapa di dalam surga, kiranya semua pergumulan, rencana para anak-anak Tuhan di dalam komisi usia lanjut ini Tuhan dengar dan kabulkan. Bapa di dalam surga, inilah doa dan ucapan syukur kami di dalam syafaat ini. Kiranya Tuhan mendengarkan doa kami dan mengabulkannya seturut dengan kehendak Tuhan. Seperti Tuhan telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang kekasih dalam Yesus Kristus dan yang diberkati oleh Tuhan, kita akan tiba pada penghujung ibadah kita pada saat ini dan kita akan memasuki bagian berkat dan kita akhiri nanti dengan menyanyi lagu Bapa, terima kasih. Mari kita tunduk kepala. Bapa yang di surga, ibadah kami akan segera berakhir. Tapi biarlah kasih setia Tuhan tidak pernah berpisah dengan kami. Bahkan terus mengiringi langkah kami. Terus menuntun langkah kami. Terus menguatkan kami. Mengobarkan semangat di dalam hati kami masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak ragu lagi pemeliharaanmu akan bersama dengan kami. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Oleh karena itu beri kami anugerah berkat-Mu ya Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, Putra dalam Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua. Bapak, Ibu, Oma, Opa, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.